Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به الأرض بعد موتها وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini Allah berikan banyak nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri majlis salat Idul Adha yang secara hukum fikih sunnah muakkadah, dan ini disyariatkan oleh baginda Nabi dikerjakan lebih awal. Di dalam riwayat dikatakan salatul Idul Adha rumhin wa salatul Idul Fitri rumhain. Salat Idul Adha itu satu tombak, salat Idul Fitri itu dua tombak. Maknanya satu tombak setelah waktu syuruk ditambah 15 menit, yaitu waktu tahrim, kemudian ditambah 15 menit. Dan alhamdulillah jatuhlah di angka atau di jam 6.30. Mudah-mudahan ittiba kita pada beliau sebagai tanda kita cinta kita pada beliau. Dan beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang ittiba, menghidup-hidupkan sunnahku, itu artinya ia cinta padaku. Dan siapa yang cinta padaku akan bersamaku di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan pada manusia mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah hingga kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan istiqomah kita itu insya Allah berbuah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Ketakwaan kita adalah syarat mutlak. Wasiat takwa adalah syarat mutlak. Dan tidak sah suatu khutbah tanpa wasiat takwa. Baik itu khutbah Jumat, khutbah salat Idul Fitri, salat Idul Adha, khutbah salat gerhana, khutbah salat istisqa, khutbah wukuf, dan juga khutbah nikah. Semua wasiat takwa ini adalah memberikan pesan pada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kata takwa tidak hanya di lisan, tapi senantiasa terus diingatkan oleh Allah melalui mimbar-mimbar, melalui khutbah-khutbah, melalui mulut khatib-khatib, melalui mulut para penceramah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jalan untuk menuju ke takwa kepada Allah Ta'ala banyak sekali, namun ada jalan-jalan yang dianggap bisa sangat cepat menuju ke derajat ketakwaan. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, ketika Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, 1 Januari 630 Masehi, tepatnya tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menaklukkan Makkah. Dan ketika waktu zuhur, Bilal naik ke atas Ka'bah. Ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam mencibir karena ada orang yang kulitnya hitam beradzan di atas Ka'bah. Ka'bah waktu itu dipakai untuk adzan, dipanjat oleh Bilal dan adzan di atas Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy yang selama ini tidak pernah memanjat Ka'bah dengan mengatakan, wahai Muhammad, itu ada orang hitam, kenapa adzan di atas Ka'bah? Nabi Muhammad terdiam, kemudian malaikat Jibril turun membawa satu ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Wahai sekalian manusia, aku jadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Bila kita merujuk ke dalam ilmu tafsir, kalimat yang dipakai di ayat ini adalah kalimat atqa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata atqa mananya orang yang paling takwa. Berarti di dalam bahasa Arab kalau ada isim tafdil atqa misalnya, maka sesungguhnya takwa seseorang itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang takwa yang minimal, ada yang ditambah sedikit, ada yang ditambah sedikit, ada yang paling takwa di hadapan Allah Ta'ala. Takwa yang paling sedikit adalah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan menghindarkan semua larangan Allah. Bila ditambah dengan yang sunnah-sunnah kita kerjakan, seperti sholat rawatib misalnya di sholat, puasa sunnah seperti di melengkapi puasa Ramadan, kemudian kita juga berzakat, bersedekah melengkapi zakat, maka itu naik sedikit ketakwaannya. Oleh karena itu setiap orang diminta oleh Allah, diingatkan setiap pekan di hari Jumat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya target utama seorang muslim hingga dia dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah takwa. Takwa itu punya padanan dan punya jalan yang disebut dengan soleh. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan kata soleh, as-soleh al-qaimu ala hukukillah wa ala hukuki ibadih. Yang disebut kesolehan seseorang itu adalah orang yang taat mematuhi segala aturan Allah, orang yang mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Al-qaimu ala hukukillah, memenuhi hak-haknya Allah. Wa ala hukuki ibadi, dan memenuhi tanggung jawabnya dia sebagai manusia kepada manusia lain, sebagai manusia kepada lingkungannya, kepada manusia kepada tempat di mana ia tinggal dan di lingkungan dia tinggal. Oleh karena itu dimensi takwa itu dua arah, hablum minallah wa hablum minan nas. Amalan ibadah hampir semuanya mengarah kepada Allah dan juga ada yang mengarah kepada manusia, tapi semuanya pasti mengarah kepada Allah. Salat adalah ibadah yang langsung menghadap Allah. Kemudian syahadat adalah pernyataan kita kepada Allah. Namun ada ibadah yang punya dimensi sosial, termasuk puasa adalah hanya kepada Allah. Yang punya dimensi sosial adalah zakat dan haji. Zakat di samping untuk memenuhi kewajiban Allah kepada Allah, juga memenuhi kebutuhan tetangga kanan kiri kita yang disebut di Quran sebagai mustahik. Kemudian haji juga demikian, ada aspek kepada manusia. Di mana letaknya? Ketika Allah berfirman, al-hajju asyhuru ma'lumat, wa man farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma yaf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wattaquni ya ulil albab, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah mengingatkan pada semua jemaah haji, siapapun dia, dari negara manapun dia, dari mazhab apapun dia, maka ketika haji dia tidak boleh tiga, tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Ketiganya ada hubungannya dengan manusia lain. Ayat ini diakhiri dengan suatu pernyataan perintah dari Allah. Watazawwadu, hendaklah kalian berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Akhir ayat ini adalah al-albab. Di Al-Qur'an disebut 8 kali, salah satunya di ayat tersebut di surat Al-Had, di surat Al-Baqarah. Nah, oleh karena itu ketika kita menyebut haji, itulah jalan seseorang untuk bisa meraih ketakwaan dengan cepat. Namun tidak semua umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan di Quran sendiri dikatakan orang yang berhaji hanya bagi orang yang istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah lah manusia itu berhaji. Bagi siapa? Bagi orang yang istita'ah. Di dalam fikih 4 mazhab istita'ah itu adalah pertama Islam, kedua dia balik, kedua dia punya harta untuk bekal menuju ke tanah suci, dia punya bekal untuk ditinggal di rumah, keadaannya aman, ada kendaraan untuk menuju ke sana. Di dalam riwayat lain ditambahkan bahwa orang-orang yang punya udzur secara permanen, meskipun dia punya harta, meskipun dia Islam, meskipun aman, meskipun hartanya cukup, dia tidak istita'ah.
termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kuota, tidak mendapatkan visa, itu juga tidak istita'ah. Maka oleh karena itu saudara-saudara kita yang maksa, misalnya tidak punya visa, jangan berangkat ke sana karena kewajiban belum jatuh pada mereka. Dan Allah mengingatkan pada semua yang berangkat haji, wa tazawwadu, hendaklah berbekal. Berbekalnya adalah fa inna khairaz zati taqwa. Bekalnya adalah ketakwaan pada Allah Ta'ala. Haji merupakan simbol seseorang menghadap Allah dengan pakaian ihram yang 2 lembar bagi laki-laki, rida bagian atas, izar bagian bawah. Semuanya sama, pakaiannya sama. Ini untuk membuatkan kita peringatan bahwa kita manusia, apapun jabatannya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun madhabnya, selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di hadapan Allah sama. Tidak boleh satupun makhluk Allah, hamba Allah, apalagi umat Nabi Muhammad yang mengklaim dirinya lebih mulia di antara makhluk atau umat Nabi Muhammad yang lainnya. Karena ayat tadi mengatakan yang boleh menilai seseorang di hadapan Allah, dia itu paling takwa atau tidak, hanya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalimat indallah adalah siapa yang berhak memberikan penilaian, hanya Allah Ta'ala. Kita dari mulai balik sampai detik ini kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Apakah sholat kita diterima? Apakah zakat kita diterima? Apakah puasa kita diterima? Apakah haji umrah kita diterima? Apakah amalan-amalan kurban kita, sunnah-sunnah yang lain diterima? Belum tahu, kita punya informasi bahwa amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak, maka tidak ada alasan, tidak ada sebab kita mengatakan saya lebih baik dari kalian, saya lebih baik dari kamu, saya lebih baik dari Anda. Tidak ada. Karena apa? Kita tidak punya referensi saya lebih baik daripada Anda ataupun Anda lebih baik dari yang lain. Tidak ada referensi itu. Yang diingatkan oleh Allah, kalian bersungguh-sungguh, ittaqullaha haqqa tuqatih, bersungguh-sungguh meraih derajat itu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan derajat itu. Dan kita sebagai umatnya diperintahkan mengikuti semua tata cara yang diatur oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk bagaimana kita memulai sholat, seperti tadi dikatakan bahwa sholat Idul Adha lebih pagi karena memang aturannya demikian. Sholat Idul Fitri lebih siang karena memang aturannya demikian. Meskipun ibadah sunnah tetap harus mengikuti kaifiyah. Dan oleh karena itulah ketika musim haji kita faham. Kemarin kita masih tanggal 9 di Indonesia, di Makkah sudah sholat Idul Adha. Banyak orang yang berkata, kalau sudah di Arab sudah Idul Adha, haram kita puasa Arafah di Indonesia. Pernyataan seperti ini di samping tidak termasuk orang-orang yang alim, tapi dia juga awam, tidak ngerti kalimat bahwa semua perkara ibadah itu ada yang terkait waktu, ada yang terkait tempat, ada yang terkait cara, ada yang terkait gabungannya. Ibadah terkait waktu, misalnya sholat Idul Adha lebih pagi, sholat Idul Fitri lebih siang, sholat duhur ketika matahari sudah zawal sampai bayangan suatu benda sama, sholat asar ketika bayangan sama sampai tenggelamnya matahari, sholat maghrib tenggelamnya matahari sampai mega merah hilang, sholat isya mega merah hilang sampai terbitnya fajar, sholat subuh fajar sampai terbitnya matahari. Itu ibadah yang terkait waktu. Puasa wajib hanya Ramadan. Di Ramadan itulah kita puasa wajib. Selain Ramadan tidak ada, terkait waktu. Begitu juga membayar zakat. Zakat terkait waktu. Bagi yang punya panenan, tiap panen dia membayar zakat. Dia yang sudah mencapai haul 1 tahun, kena waktu juga, dia harus bayar zakat. Juga ada ibadah yang terkait tempat. Misalnya wukuf harus di Arafah. Sholat Jumat harus di masjid. Kemudian afdal bagi yang sholat Idul Adha, Idul Fitri bila menurut mazhab lain di lapangan. Tapi menurut mazhab Syafi'i afdal di masjid seperti kita ini. Dan juga ada yang gabungannya seperti wukuf harus di Arafah dan harus di tanggal 9. Sholat Jumat harus hari Jumat dan harus di masjid. Tawaf juga demikian, di waktu tawaf dan di tempat sekitar Ka'bah. Tata cara yang demikian ini sudah diatur di dalam aturan di hadis-hadis Nabi, kemudian dirinci oleh ulama-ulama fikih menjadi tata cara ibadah atau kaifiyah. Ketika kita menyadari bahwa
kita berbeda dengan Saudi. Misalnya kemarin kita puasa Arafah di Saudi surat Idul Adha. Ya tidak mengapa, karena yang dikunci adalah tanggal 9. Tanggal 9-nya. Wukuf itu tanggal 9 betul. Puasa Arafah itu tanggal 9 betul. Dan informasinya kalau kita paham, nama hari Arafah tidak hanya muncul ketika Nabi Muhammad SAW. Nama hari Arafah muncul sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya puasa yang kita jalani adalah puasa hari Arafah, Yaumu Arafah, Saum asyamu Yaumu Arafah. Puasa hari Arafah, bukan karena orang wukuf, bukan, tapi karena tanggal 9. Tanggal 9 disebut Yaumu Arafah, tanggal 8 disebut Yaumu Tarwiyah. Hari ini disebut Yaumun Nahar, besok disebut Ayyamut Tasyrik. Nama-nama seperti ini sudah terkodifikasi dengan rapi dari mulai Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tinggal ngikuti dan kita tidak perlu berdebat kepada persoalan yang sudah jelas hukumnya. Nah, bagaimana hubungannya haji dengan kurban? Bagi orang yang tidak pergi haji dan dia tuh mampu, mangkana lau sa'atun falam yudakhi fala yaqrabana musallana. Ibnu Majah mengatakan di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, mengutip dari para sahabat Nabi, beliau berkata dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang diberi kemampuan untuk berkorban kemudian tidak menyembelih hewannya, hewan sembelihan kurbannya itu, tidak perlu mendekat ke musola kami, ai musallana, tidak perlu sholat Idul Adha. Sepertinya ayat atau hadis ini sangat keras memberikan peringatan kepada siapa saja yang mangkana lahu sa'atun, siapa saja yang mampu. Kemudian para ulama mendefinisikan apa itu sa'atun. Menurut Imam Hanafi, sa'atun adalah orang yang di tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 13 nanti memiliki harta lebih dari 1 nisab. 1 nisab adalah 85 gram emas. Bila harga emas 1 juta, punya uang 85 juta misalnya pada hari-hari ini, maka dia tanda kutip wajib menyembelih hewan kurban. Imam Maliki pun demikian. Imam Syafi'i mengatakan bagi siapa yang belum pernah seumur hidup menyembelih hewan kurban, karena bagi mazhab Syafi'i seseorang diwajibkan seumur hidup sekali menyembelih hewan kurban. Bila itu sudah dilakukan di keluarga itu, bapaknya sudah, ibunya sudah, anak-anaknya sudah. Misalnya tahun ini dia hanya mampu menyembelih 1 ekor kambing misalnya, itu cukup bagi mereka karena hukumnya berubah dari ain muakkadah menjadi sunnah kifayah. Maknanya 1 orang di keluarga itu menyembelih, maka cukup 1 kambing untuk keluarga itu. Meskipun keluarga itu jumlahnya 10, 11, 12 dan seterusnya, asal itu keluarganya. Dan korban diingatkan oleh Nabi bahwa itulah bentuk ketakwaan seseorang. Yang kita sembelih adalah bukan karena kita nyembelih hewannya. La yanalullaha wala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan tidaklah dagingnya ataupun darahnya yang ibrat ketika kita sembelih itu nyampe kepada Allah, tapi yang nyampe adalah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Itulah simbol bahwa sama dengan haji, seseorang yang tidak berhaji, misalnya dia mampu, dia wajib menyembelih hewan kurbannya. Kenapa? Ada sinkronisasi antara haji dan kurban. Bahkan di mazhab Maliki, seseorang yang pergi haji wajib menyembelih hewan kurban di Mina setelah melontar Jumrah Aqabah. Dan wujud ketakwaan seseorang ketika menyembelih hewan kurban, atau dia ketika dia meninggalkan rumahnya, jabatannya, keluarganya untuk menuju kepada panggilan Allah haji, adalah bentuk implementasi ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Itulah yang khatib maksud, bahwa untuk menunjukkan kita itu takwa tidak gampang. Dia rela meninggalkan apa yang dia cintai, hartanya, jabatannya, keluarganya, juga hartanya yang dipunyai. Sebutlah uang untuk menyembelih hewan kurban, semuanya diserahkan untuk mencari, untuk takarrub, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan kita faham ketika seorang menyembelih hewan kurban, tujuannya cuma satu, karena memang Allah memerintahkan. Bahkan Nabi kita Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih 100 onta, 100 sapi, 1000 kambing tiap tahun. Bahkan ketika beliau ditanya seseorang, wahai Ibrahim, kenapa engkau menyembelih segitu banyak hewan? Karena diperintah oleh Allah. Kemudian Ibrahim berkata, seandainya
Aku punya anak diperintah oleh Allah pun aku akan sembelih. Peristiwa itu ketika Nabi Ibrahim belum punya putra Ismail ataupun Ishak. Maka ketika Allah memberikan anak melalui ibu Hajar, Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpi di tanggal 8, malam tanggal 8. Wahai Ibrahim, kau pernah mengatakan demikian, maka potonglah anakmu, sembelihlah anakmu. Terkodifikasi di Quran, kemudian bangunlah Ibrahim di pagi harinya. Kemudian beliau mikir-mikir ini perintah atau ini dari setan, mimpi ini. Kemudian Ibrahim berkata, ini saya masih ragu-ragu. Keraguan mikir-mikir itu disebut tarawiyah atau tarwiyah. Maka hari tanggal 8 disebut yaumut tarwiyah. Maka malamnya bermimpi yang sama pula dengan mimpi yang hari pertama. Pagi harinya Ibrahim berkata, qad araftu, aku sekarang ngerti. Kata araftu kemudian inilah hari aku mengerti. Inilah yaumu arafah. Berarti yaumu arafah sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Maka beliau mimpi lagi di malam tanggal 10 dengan mimpi yang sama. Dan pagi harinya dia meminta pendapat pada Ismail untuk menyembelih. Dan Ismail ridha untuk disembelih. Maka disebut yaumun nahr, hari penyembelihan. Itulah kemudian oleh Nabi Muhammad diteruskan menjadi suatu syariat. Ketakwaan itu harus disimbolkan dengan menyembelih hewan. Sebutlah kambing, domba, onta maupun sapi. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad juga setiap tahun pada umatnya bagi yang mampu untuk nyembelih. Kemudian kalimat ini dibukukan di Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Fasholli li rabbika wanhar maknanya salat maktubah dan juga menyembelih kurban adalah wajib. Inilah yang dipegangi oleh mazhab Hanafi tadi. Dengan demikian kita faham bahwa sesungguhnya untuk meraih derajat ketakwaan, jalan pintas, jalan lurusnya pertama adalah melalui haji. Karena haji itu merupakan kumpulan dari ibadah badan, ibadah harta maliyah, dan ibadah qalbiyah. Sedangkan ketika kurban, kita keluarkan harta terbaik kita untuk kita sembelih hewan kurban kita, kemudian kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allah memberikan informasi kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai suatu kebaikan dari seseorang mencapainya kecuali dia sudah mengeluarkan apa yang ia cintai. Dan itu juga kata albir dipakai untuk orang haji. Orang haji yang diterima disebut al-mabrur. Akar katanya sama dengan albir. Maknanya kebaikan dilakukan orang karena dia menaati perintah Allah, meninggalkan apa yang dia cintai untuk Allah, mengeluarkan apa yang dicintai untuk Allah, dan semuanya itu wujud dari ketakwaannya pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat istaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنزلنا رحمة وشفاعة وسلامة وشفاعا في بلدنا إندونيسيا وأنت خير المنزلين اللهم يسر ولا تؤسر وأتمم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حصل مقاصدنا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وثبت أقدامنا وثبت إيماننا اللهم إنا نسألك بالحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.